Kali oleh kalangan tertentu menjadikan opini ini sebagai bahan kampanye untuk kepentingan politik tertentu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk mendongkrak popularitas dan menaikkan elektabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat BBC yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Bala Bakri, mitra setia Anda dalam sharing seputar masalah-masalah akuntabilitas anggaran dana publik. Tapi yang tak kalah penting adalah semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Sahabat yang berbahagia, tema kita kali ini tertuju pada satu kata. Ya, kata itu adalah soal opini. Namun, opini bahasan kita kali ini bukan opini orang per orang atau opini para tokoh politik di media massa. Tapi opini yang saya maksud adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menyampaikan hasil pemeriksaan atas penggunaan keuangan negara pada sebuah institusi pemerintahan, yang salah satunya adalah institusi pemerintah daerah. Kita tahu bahwa opini ini tentu tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja, namun ia dihasilkan dari sebuah proses yang ketat dan dilakukan oleh auditor-auditor yang independen, kompeten, dan berintegritas. Tentu harapan kita semua, insya Allah opini ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun secara moralitas. Adalah sebuah ironi ketika opini atau pendapat ini yang dikeluarkan oleh lembaga resmi terkadang dibelokkan makna dan tujuan yang sesungguhnya. Seringkali oleh kalangan tertentu menjadikan opini ini sebagai bahan kampanye untuk kepentingan politik tertentu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk mendongkrak popularitas dan menaikkan elektabilitas. Seolah-olah ketika memperoleh opini yang tertinggi seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP sudah menjadi penanda bahwa dia telah sukses mengelola keuangan secara bersih dan bebas korupsi. Padahal lembaga pemeriksanya sendiri tidak pernah menjanjikan jaminan apapun atas opini yang dikeluarkannya. Saya seringkali mendapat pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, teman-teman LSM, politisi, bahkan masyarakat awam sekalipun. Pertanyaannya sederhana, mengapa instansi ini, kabupaten ini, atau provinsi itu sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangannya 3 kali, 5 kali, bahkan berbanyak kali. Tapi kok masih ada oknum-oknum pejabatnya yang tersangka? Dalam keadaan demikian adalah sesuatu yang wajar. Apabila ada yang bertanya, apa yang salah dengan kondisi ini? Lembaga yang memberi opini kah? Tentu bukan. Entitas yang menerima opini juga pasti bukan. Lalu salahnya di mana? Tentu sahabat semua, bukan tabiat kita mencari kambing hitam atau kambing putih. Dan tak elok memberikan vonis siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita merasa perlu mendudukkan masalah ini agar kemerdekaan berpikir kita, kesantunan bertutur, dan kearifan bertindak menjadi bagian dari sifat-sifat yang perlu terus kita budayakan. Lazimnya, setiap penggunaan keuangan negara 1 rupiah pun dalam kerangka pemenuhan semangat akuntabilitas sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, maka seyogianya dilakukan audit atau dilakukan pemeriksaan. Namun demikian, pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh lembaga audit eksternal yang diberi kewenangan oleh undang-undang yang saya maksudkan tadi, itu hanya terbatas pada soal administrasinya. Apakah pelaporannya telah memenuhi atau telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum?
Dalam dunia pengauditan, kita mengenal 4 jenis opini atau pendapat. Ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pendapat kedua adalah wajar dengan pengecualian atau WDP. Pendapat ketiga adalah tidak wajar. Dan pendapat keempat adalah ketika auditor menolak memberikan pendapat yang disebut dengan disclaimer. Auditor biasanya menggunakan sistem sampel dalam pemeriksaan bukti-bukti transaksi yang disampaikan. Penggunaan sampel ini merupakan hal yang lazim dalam sistem pemeriksaan. Ini disebabkan karena keterbatasan personil auditor yang tidak memungkinkan memeriksa seluruh bukti transaksi, apalagi pada entitas pemerintah yang menggunakan anggaran besar, yang bila dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, maka diperlukan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk meneliti seluruh populasi transaksi. Sebagai praktik yang lazim, cara demikian disadari memang mengandung resiko terjadinya salah saji material. Nah, dengan kondisi demikian, kalau terjadi ini, maka tentu hal-hal yang material tidak ditemukan. Namun demikian, dengan analisis risiko dan penggunaan metode sampling yang tepat dan perhitungan yang cermat, maka risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan demikian, sistem sampel ini bisa jadi terdapat transaksi yang justru terdapat manipulasi di dalamnya tetapi tidak terdeteksi oleh auditor. Waktu yang dibutuhkan dalam proses audit relatif lebih lama, sehingga berakibat pada manfaat informasi dalam laporan keuangan menjadi sia-sia dan tidak lagi memiliki relevansi untuk pengambilan keputusan. Suatu institusi, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah, saya ingin katakan bahwa opini WTP bila dianalogikan sebuah pagar rumah, maka tidaklah keliru ketika pemilik rumah berusaha untuk memoles pagar rumah menjadi lebih indah. Karena itu adalah pandangan pertama yang dijumpai saat tamu kita berkunjung ke rumah. Namun apakah dengan pagar yang indah bisa menjamin rumah bebas maling? Tentu tidak. Kita masih perlu memperbaiki pintu rumah menjadi lebih kuat. Jendela juga demikian. Bahkan jendela pun masih harus dipasangi terali-terali pengaman agar benar-benar bisa diandalkan. Demikian halnya dengan opini WTP. Seyogianya kita tidak boleh hanya sampai pada tujuan pencapaian WTP semata, tetapi harus membenahi sistem pengendalian intern kita agar menjadi lebih kuat, dan yang paling utama sebetulnya adalah benahi mental aparatur agar tidak terus-menerus bermain dengan pengelolaan anggaran. Demikian ulasan singkat tentang bagaimana sebenarnya hakikat audit dalam laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.